Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milatin Arofah, Prodi Ekonomi Syariah semester 5 dari kelas B. Jadi, untuk video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan SPSS sebagai tugas mata kuliah Statistik 2. Jadi, ketika kita membuka suatu SPSS, tampilannya akan seperti ini, yang mana di dalamnya ada data editor dan juga ada outputnya. Di sini merupakan tempat keluaran atau output dari analisis yang telah dilakukan pada data editor. Kita main dulu. Di sini terdapat beberapa menu yang ada di SPSS. Yang pertama, ada menu file. Jadi menu file ini berfungsi untuk menyimpan atau membuat file baru dan lain-lain sebagainya. Di sini juga kita dapat mengimport data. Masukkan data yang berasal dari Excel, dari CSV data, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu edit. Jadi menu edit ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Selanjutnya ada menu view yang berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Terus ada menu data yang bisa digunakan untuk mengklarifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data, serta variabel. Selanjutnya ada menu transform. Jadi menu transform ini digunakan untuk mentransformasi data. Misalkan di sini ada compute variabel. Jadi dapat menghitung variabel, kemudian dapat juga digunakan untuk mengganti data atau mesin data. Kemudian ada menu analyze. Jadi menu analyze ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui, karena di sini inti dari SPSS. Menu inilah yang paling sering digunakan dalam penelitian. Menu ini digunakan untuk pengolahan dan analisis data, misalnya untuk statistik deskriptif. Jadi kita dapat mengetahui frekuensinya, deskriptifnya, dan lain sebagainya. Dan kita juga menggunakan kolerasi, yang mana kolerasi ini dapat mengetahui hubungan antar variabel. Dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, yaitu pada regresi. Dapat juga untuk statistik non-parametrik, juga kemudian peramalan. Kemudian ada menu graphs. Jadi menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Di sini kita dapat memilih grafik apa yang dapat kita gunakan. Misalnya dalam bentuk grafik garis. Ada juga dalam bentuk grafik lingkaran. Dan lain sebagainya. Tergantung dari penggunaan dari tujuan penelitian. Kemudian ada menu tambahan, serta ada menu help. Jadi menu help ini akan membantu kita dalam mengetahui SPSS. Kemudian ada menu ringkasan dari menu inti. Kemudian di sini dilihat ada dua ruang ya. Yang pertama ada data view dan juga ada variable view. Variable view ini digunakan untuk membuat nama variabel. Kemudian untuk data view ini yang merupakan tempat untuk menginput suatu data.
Misalnya ya, saya mempunyai data nilai ujian siswa, yang mana datanya terdiri dari 10 data. Jadi untuk menginput ke SPSS, pertama kali kita lakukan adalah dengan cara membuat nama variabelnya, yaitu nama siswa. Kita tulis dulu, karena di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi harus menggunakan garis bawah. Nama siswa. Kemudian untuk tipenya kita menggunakan string ya. Karena kita menggunakan string karena non angka, jadi kita pilih string, di mana numerik ini pada tanda dalam angka. Kemudian untuk koma ini ada tanda angka dengan pemisah koma. Kemudian untuk dot ini jika datanya dalam bentuk pemisah koma. Kemudian ini data angka dengan tampilan notasi matematika. Ada notasi matematika, jadi menggunakan ini. Kemudian untuk date itu dalam data tanggal. Misalkan datanya itu dalam bentuk tanggal. Kemudian ada dolar. Data angka dengan tampilan dolar. Kemudian ada custom currency yang dapat dilihat data angka dengan tampilan mata uang. Sini. Tampilan mata uang tertentu. Kemudian ada string. Jadi kita menggunakan string karena bentuknya bukan non angka. Di sini panjangnya kita bisa gunakan 20 huruf saja. 20. Yang di bawahnya ini adalah data yang diawali dengan angka 0 sesuai panjangnya. Dan ini adalah fungsi-fungsinya. Kita menggunakan string dengan angka 20. Kita klik OK. Jadi di sini kita bisa mengubahnya, mengaturnya. Nah, gitu. Untuk desimal, kemudian desimal kita kosongkan karena datanya itu tipenya string. Jadi tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Kedua, untuk label, jadi di sini kita bisa melabeli nama variabel. Karena nama variabel tidak dapat menggunakan spasi, jadi di sini kita bisa menggunakan spasi. Tulis nama siswa. Kemudian ada value. Jadi value ini umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Jadi kita kosongkan. Juga ada missing untuk penanganan data yang tidak ada. Kita juga kosongkan. Untuk kolom, nah ini menentukan panjang tampilan data pada data view. Jadi kita tidak perlu karena kita dapat mengatur panjangnya file, mengatur panjangnya data ya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis berubah sendiri. Terus kemudian untuk line kita dapat merubah apakah kita ingin merubah rata kanan atau rata kiri atau tengah gitu. Jadi karena di sini nama siswa, jadi kita pilih rata kiri.
Kemudian ada measure, menentukan tipe datanya. Jadi di tipe pengukurannya terdapat nominal, ordinal, nominal itu hanya tulisan tanpa memperhatikan tingkatan. Kemudian di sini ada roll, jadi di sini kita pakai nominal. Kemudian ada roll, jadi roll ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Jadi input adalah variabel independen, kemudian target itu variabel dependen, kemudian non itu tanpa peranan, kemudian partition itu variabel yang akan dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah. Di sini ada split, digunakan dengan IBM spasi Magelar. Jadi kita pakai input. Kemudian di sini kita akan membuat variabel kedua, yaitu jenis kelamin. Untuk tipenya kita juga pakai string karena non angka. Untuk ukurannya kita 15. Kita klik OK. Desimal kita kosongkan. Untuk label kita tulis jenis kelamin. Untuk pilihannya, kita bisa menggunakan melabelinya dengan, untuk yang pertama 1 perempuan, memasukkan, kedua laki-laki. Oke. Untuk di sini kita kosongkan juga. Nah, untuk kolom sama ya, karena kita bisa menu, kita di sini kita left juga nominal. Nah, input. Nah, di sini input. Untuk variabel yang ketiga, nilai ujian. Karena di sini bentuknya angka, jadi kita pakai numerik. Paling besar angka karena bukan bentuk pecahan, jadi kita paling besar itu 100, jadi kita pakai angka 4. Di sini 0. Sama ya. 0. Ini kita label nilai ujian. Untuk value-nya biasa. Di sini sama. Nah, untuk di sini untuk kolom kita bisa, karena sudah ini kita bisa add. Jadi berubah sama-sama. Untuk di sini kita pakai scale. Ini input. Jadi jika kita ingin mengetahui ada berapa jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas, jadi kita ingin menghitung frekuensinya, yaitu bisa menggunakan deskriptif statistik. Dengan ini deskriptif statistik dengan frekuensi.
Nah, kita bisa pilih jenis kelamin, karena kita ingin mengetahui berapa banyak antara laki-laki dan perempuan dari kelas tersebut. Kita klik ini. Oke. Jadi, bisa dilihat di sini ada 5 laki-laki dan 5 perempuan. Di sini karena beda tulisan, jadi tulisannya beda ya. Jadi sebenarnya perempuan ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Laki-lakinya juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita misalkan ingin mengetahui deskriptif dari data, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian, berapa paling kecil dan berapa paling besar, kita juga bisa mengetahui dengan deskriptifnya. Terus deskriptif nilai. Nah, di sini kita bisa mengetahui. Nah, di sini bisa diketahui. Nah, dari nilai nilai kita paling kecil, terus maksimum, dan tengah-tengah kayak gitu. Jadi ini. Jika kita ingin membuat grafik dari nilai ujian, jadi kita bisa menggunakan graphs. Kemudian kita pilih bar. Nah, di sini kemudian simple. Jadi kita pilih nilai ujian. Kita bisa klik OK dan nah, sini kita bisa lihat ya. Kita perbesar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi itu kita bisa lihat. Juga kita dapat menyalin gambar ini ke dalam Microsoft Word dengan Microsoft Word atau PowerPoint dengan mengklik kanan, atau kita bisa klik Ctrl C. Nah, lalu kita bisa mengcopy ke Word atau dimanapun yang kita kehendaki. Disinilah tersimpan output dari SPSS. Dari mulai jenis kelamin, terus ada deskriptif statistik, dari nilai ya sampai grafik. Mungkin itulah dari pengenalan SPSS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.